Kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV, dan kita akan membahas hasil pertandingan atau mereview apa yang terjadi di Gelora Bung Karno semalam ketika berlangsung FIFA Matchday antara tim nasional Indonesia menghadapi juara dunia Argentina. Kita tahu bersama hasil akhir dari pertandingan itu berakhir dengan 0-2 untuk kemenangan tim La Albiceleste atau tim Tanggo Argentina. Tapi terlepas dari kekalahan kita, saya menilai penampilan kita sangat baik. Ya, perlu diberikan acungan jempol karena pemain-pemain bermain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh STY. Walaupun memang STY dalam jumpa pers di akhir pertandingan ya mengatakan dia masih banyak kekurangan, memang perlu untuk diperbaiki. Tapi tim ini akan terus berkembang, tapi dia butuh waktu. Ya, artinya itu pengakuan yang jujur dari STY. Namun dia mengapresiasi penampilan tim Indonesia, perjuangan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan sepanjang laga 90 menit pertandingan normal, termasuk dengan injury time yang ada di sana, dan kita tidak kebobolan banyak. 2-0 ini luar biasa. Artinya sama seperti Australia yang kalah juga dengan 2-0 dari Argentina di Beijing pada tanggal 15 Juni yang lalu. Dan level kita itu sepertinya kalau bermain seperti ini tidak menggambarkan bahwa Indonesia ada di peringkat 149 dunia. Karena yang kita hadapi kan peringkat 1 ya, terbaik di FIFA saat ini dan juara dunia. Dan kita bermain dengan disiplin yang sangat baik, pemain-pemain ya. Dan Argentina harus menunggu 38 menit sebelum mereka bisa menjebolkan gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando Ari. Dan saya pikir ini luar biasa. Dan kalau melawan Australia mereka hanya butuh 2 menit untuk menggetarkan gawang Australia lewat Lionel Messi. Tapi kali ini ya menunggu tembakan keras yang luar biasa dilakukan oleh pemain Juventus Leandro Paredes dari luar kotak penalti di menit ke-38 sebelum ada gol kedua di menit ke-55 dari tandukan yang dibuat oleh pemain belakang Christian Romero. Nah, saya melihat penampilan tim kita ini ya luar biasa. Ya, semangat juang mental kita sudah terasa dengan baik karena yang dihadapi oleh pemain-pemain kita adalah tim terbaik dunia. Ya, tidak mudah memang. Apalagi ini kan pertandingan pertama buat mereka untuk menghadapi Argentina dengan permainan pressing yang tinggi dikembangkan oleh Argentina. Tetapi kita bermain oke. Ya. Memang memulai laga di bawah pernah agak sedikit grogi mungkin ya, kelihatan ya ada banyak kehilangan bola di sini. Begitu di pressing langsung hilang. Tapi perlahan seiring dengan waktu permainan, apalagi di babak kedua kita bermain lebih cair. Ya. Anak-anak lebih enjoy untuk lepas dari tekanan lawan. Dan Argentina kita lihat berusaha, mereka bermain serius. Ya. Penguasaan bola memang untuk Argentina, itu pasti tidak terbantahkan. Tapi ini memang upaya Argentina untuk bermain, ya, untuk menarik pemain-pemain kita bisa keluar, karena kita kan bermain terlalu dalam, bermain untuk. Dan ini memang taktik yang bagus, ya, karena kita tidak boleh bermain keluar, bermain terbuka, kan ini akan menjadi setapan buat pemain-pemain Argentina. Nah, ini yang menjadi kesulitan bagi Argentina sehingga mereka ada rasa frustasi ketika memasuki menit ke-30, 35 mereka tidak mampu membuat gol. Ada rasa penasaran, Julian Alvarez di depan seakan-akan terisolasi, ya tidak bisa berbuat banyak, dikunci oleh 3 pemain belakang kita, ada Jordi Amat, Elkan Bagot, ada Rizky Ridho yang bermain luar biasa di jantung pertahanan. Dan ini saya pikir tim yang sangat baik, punya prospek ke depan, oke lah Pak. Paling tidak kita kan akan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober yang akan datang, dan juga puncaknya di Piala Asia, putaran final yang akan berlangsung di Qatar kan di bulan Januari dan Februari 2024. Nah, kalau bermain seperti ini, saya menjamin merasa yakin kita bisa berbuat yang terbaik. Walaupun Piala Asia nanti kan kita tahu bersama, grup kita kuat, ada Jepang, ada Irak, dan juga ada Vietnam. Tapi kalau mereka menonton pertandingan Indonesia melawan Argentina, pasti mereka akan berpikir lagi, ini tim yang bagus. Apalagi kalau ada penambahan pemain-pemain baru lagi yang lebih kuat dengan grade A seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum Erick Thohir, akan jauh lebih bagus tim kita. Dan kita bermain tidak memalukan ya, di hadapan publik kita, sekitar 56.000 penonton yang mendukung. Ada Presiden Jokowi juga di sana, masuk dengan Ketua Umum Erick Thohir yang menyaksikan. Dan semua pemain sudah memberikan yang terbaik. Ya, ini yang oke. Disiplin menjaga daerah, menjaga lawan dengan baik. Ya, kemudian kita memperlihatkan barisan pertahanan yang kuat.
Dari sisi flank, ya Asnawi Mangku Alam top, boleh saya bilang sebagai man of the match dalam pertandingan melawan Argentina. Bagaimana dia mampu menguncing dari pertama itu, dia bisa mengawal dengan ketat Nico Gonzalez, ya. Kemudian di babak kedua ketika Garnacho masuk, Alejandro Garnacho, pemain MU ini juga dia mampu menjaga dengan baik, dan Garnacho tidak bisa membuat gol. Itu luar biasa pertarungan antara dua anak muda ini di sisi flank, dan Asnawi selalu mampu untuk menghadang pergerakan Garnacho, sempat membuat pemain MU ini agak marah juga ya ketika terlibat pertarungan-pertarungan yang sengit. Nah, Argentina itu bukan berarti mereka bermain biasa-biasa saja dalam pertandingan ini. Kelihatan sekali ada 14 pelanggaran yang mereka buat. Ya, kita cuma 13. Ini menggambarkan bahwa mereka itu serius untuk selalu menggagalkan serangan-serangan kita dengan membuat pelanggaran-pelanggaran. Dan sayang wasit asal Malaysia ini terlalu, boleh dibilang agak lembek juga ya. Hanya 1 kartu kuning yang dia keluarkan, mestinya ada beberapa kartu kuning untuk pemain Argentina. Ketika mereka berusaha untuk mengganjal pergerakan dari Ivorianer, ya, kemudian ada Marcelino Ferdinand juga yang tampil oke di lini tengah, tapi itu tidak terjadi. Tapi oke lah, ya. Terlepas dari apapun, sekali lagi pemain-pemain kita sudah menunjukkan kelas kita memang bisa, ya, bersama dengan STY untuk bisa bersaing di Asia. Kalau Piala AFF untuk next nanti, ya kita lihat aja nanti. Dengan permainan seperti ini, saya meyakinkan kan kita ini akan jauh lebih bagus. Apalagi kalau Sandy Walsh sudah pulih dari cedera, ini kita punya pemain-pemain belakang yang oke. Pelatih Argentina juga Scaloni dalam press conference ya mengatakan dia memuji penampilan pemain-pemain Indonesia. Indonesia tim yang hebat yang membuat mereka sangat kesulitan dalam pertandingan semalam. Dan dia juga mengakui memuji bagi STY. Ini pelatih yang bagus yang sudah menerapkan taktik strategi yang baik untuk bisa meredam tim asuhannya. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Scaloni terus berteriak di pinggir lapangan, ya, memberikan arahan kepada pemain-pemain. Memang dia ada rasa penasaran juga kenapa tidak bisa membuat gol lebih banyak, tapi hanya membuat 2 gol. Ya itu sampai dia mempertahankan pemain-pemain dia yang dia mainkan di babak pertama itu untuk tidak diganti lebih awal di babak kedua, sambil menunggu ada gol kedua yang dibuat oleh Christian Romero, baru ada 5 pergantian pemain yang dia masukkan di babak kedua. Ini menggambarkan bahwa mereka memang serius melawan kita. Tapi kita tampil oke. Boleh kalah dari segi taktik, dari segi level kelas kita dengan Argentina, tapi kita menunjukkan permainan terbaik. Cara bertahan dengan bagus, cara counter attack dengan baik. Karena ada 2 peluang terbaik. Dari 5 tembakan kita ada 2 on target yang menyulitkan bagi penjaga gawang Emiliano Martinez untuk bisa menggagalkan 1 dari Ivorianer dan 1 juga bagaimana sundulan dari Elkan Bagot. Jadi saya pikir tim ini harus dipertahankan. Dan STY mendapat banyak pujian dari masyarakat, dari penonton yang memuji mengeluh-elukan pelatih Korea ini, dan seluruh pemain-pemain Indonesia tampil oke. Ya. Asnawi main bagus, Marcelino main bagus, Ivorianer main bagus, tapi semua saya pikir juga sudah tampil dengan maksimal dalam pertandingan menghadapi Argentina, meski kita harus bisa kalah dengan 2-0. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ingat bola itu bulat, giring terus.